Tapi ya sekarang kan kembali lagi bahwa energi transisi atau green itu ternyata nggak semanis apa yang dikatakan. Ya. Selama masih ada intermitensi itu. Jadi kita ini perlu para investor pelaku migas untuk melakukan pengembangan di migas. Tanpa menyampingkan energi terbarukan. Energi terbarukan akan jalan sendiri nantinya. Nggak perlu dipaksakan. Jadi gini, yang punya risiko tinggi itu di hulu, upstream. Ya. Jadi upstream harus ekonomis dulu. Baru kita ngomong yang lain-lainnya. Kalau nggak ekonomis, walaupun kita ngomong hilirisasi, ngomong apa pipa atau ini, Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia edisi Pojok Energi, Jorgi. Ya, episode sebelumnya kita bicara dengan pelaku bisnis solar panel ya. Hari ini kita kembali bicara tentang energi fosil. Mau nggak mau, meskipun tren dunia bicara EBT, fosil masih jadi pilar utama penopang pendapatan, baik dari segi migasnya ataupun batu bara ya. Devisa ekspornya dari situ kita lihat. Nah, hari ini saya kedatangan praktisi migas, Bapak Tumbur Perlindungan. makasih. Apa kabar? Baik. Pak Tumbur. Ya. Saya formal dulu nih. Iya. Pak Tumbur ini lebih senang disebut sebagai praktisi ya. Memang kalau lihat di Google ataupun di LinkedIn mungkin beberapa sobat bisnis bisa melihat beliau ini ekspertis di bidang migas lah. Yang mungkin terakhir kali menjabat sebagai ketua IPA, sebelumnya lagi CEO Saka Energi. Sebelum pandemi. Ya, Pak ya. Sebelum pandemi. Jadi apa kabar nih? Kita terakhir kali ketemu 2019 kali ya. Betul. Secara fisik. Iya, 2019. Ya. Dan kita ketemu lagi 4 tahun kemudian gitu ya. Ya. Dan selama pandemi ini banyak hal yang terjadi di sektor energi kita, migas. Yes. Betul. Mungkin yang paling gampang diingat rezim kontrak 2 sekarang dikembalikan ke yang lama lagi. Ke cost recovery. Dari cost split, iya. Dan Pak Tumbur ini salah satu figur yang cukup kritis lah bicara soal rezim kontrak migas yang sebelumnya. Yeah. Silahkan sobat bisnis tracking di Google aja. Kita nggak akan mengulas lebih panjang di situ. Yeah. Tetapi apa kabar Pak? Ini belakangan kabarnya mengelola atau jagain beberapa lapangan di migas nasional nih. Ya, saya masih kerja di Indonesia untuk beberapa lapangan migas, baik yang udah brownfield ataupun yang masih greenfield yang baru produksi. Ya masih potensi masih besar. Tapi ya kalau majority yang Pak Tumbur pegang ini ya, yang gas ya. Gas dan ada ikutannya minyak. Ya, tapi ya minyak harga sekarang hampir 90. Jadi cukup menarik untuk industri upstream sebetulnya. Meskipun pas pandemi kemarin sampai 118-17 tuh ya. Iya, atau pernah 20 juga. Iya. Tapi ya sekarang kan kembali lagi bahwa energi transisi atau green itu ternyata nggak semanis apa yang dikatakan. Ya. Selama masih ada intermitensi itu. Ya satu. Kedua, sustainability dari energinya kan mereka belum bisa menyelesaikannya sampai sekarang. Jadi fossil fuel menurut saya nih 100 tahun sampai 200 tahun ke depan ya masih dominan. Jadi memang trennya akan ke arah sana. Tapi nggak bisa dipaksakan. Gitu. Sebelum pandemi, sebelum Rusia perang, lalu krisis energi di Eropa kemarin itu, kita masih yakin betul arah EBT itu yakin gitu ya. Tapi ketika krisis energi di Eropa, perang di Rusia, lalu polemik perang dagang segala macam ini, kita kok mulai secara global juga nggak yakin betul. Nah, apalagi Indonesia nih bos. Gimana Pak Tumbur ngeliatnya? Jadi gini, kita itu masih butuh energi ya, termasuk di daerah-daerah pelosok-pelosok itu masih butuh energi.
Cuman kadang-kadang kita bilang listrik is energy is different things ya. Energi itu kita masih butuhkan dan kenyataannya kan kita masih import besar-besaran nih untuk fosil walaupun kita ekspor gede untuk coal gitu. Jadi untuk memberikan energi ini dan pertumbuhan energi sekarang lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduknya, kebutuhannya. Jadi kita ini perlu para investor pelaku migas untuk melakukan pengembangan di migas tanpa menyampingkan energi terbarukan. Energi terbarukan akan jalan sendiri nantinya, nggak perlu dipaksakan gitu loh. Nah, yang kita perlu lakukan nih di energi fosil ini gitu. Energi terbarukan kan masalahnya misalnya solar kan efisiensinya di bawah 30%. Atau wind juga kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin dengan pertumbuhan kebutuhan energi yang beli pertumbuhan penduduk untuk memenuhi itu si energi terbarukan ini. Nah, mau nggak mau energi fosil. Eropa udah membuktikan kan dari Eropa nggak perlu coal, akhirnya sekarang mereka import coal, mereka import gas gede-gedean kan. Itu yang terjadi. North America produksinya mereka gas di Amerika sekarang mungkin tahun 2027 double kapasitas produksinya mereka. Ya kan? Berarti memang mereka membutuhkan punya energi yang besar yang bisa disalurkan ke seluruh dunia. Middle East juga nggak turun. Jadi ya tahun 2050 EIA kan kalau nggak salah dia bilang 40% masih didominasi oleh fosil. Indonesia mungkin lebih. Ya. Nah, tergantung kebijakan negara ini aja mau seperti apa. Ya memang campaign energi terbarukan mungkin kalah lah dengan kita ini gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Oke, 10 tahun ke belakang atau saya mundurin dulu 4 tahun ini. Di dunia di global ini Seven Majors ngelakuin banyak akuisisi. Yang khususnya dari Amerika itu. Dan itu membuktikan bahwa mereka konsolidasi untuk peta kekuatan lebih solid di situ. Betul. Dan penemuan-penemuan besar juga yang ada di Afrika. Beberapa juga Petronas kemarin juga ngasih itu. Itu membuktikan bahwa belum sunset industri ya untuk migas. Enggak. Saya nggak pernah dengar ada sunset industri. Kalau saya baru prediksi migas, never. Gitu. Ketemuan besar di Aceh, di East Kalimantan. Apa karena saya ngomong itu karena kita di Indonesia ya? Enggak juga. Lalu bagaimana lanskap? Nah, ini saya nanya gini soal lanskap industri migasnya. Kalau kita bicara masih net eksportir kan kita bangga betul apa Raja Minyak. Iya. Sekarang jadi kayak next importer ya untuk minyak. Kalau gas nggak ditahan juga bisa jadi importer nggak lama lagi kan gitu masalahnya. Karena kan di-convert jadi listrik dari yang lain-lainnya. Jangan lupa juga nih petrochemical. Petrochemical kan butuh oil and gas juga. Nah, sedangkan badan kita ini aja semua oil and gas dari petrochemical semua. Jadi ya kebutuhannya masih besar, sangat besar ke depan sana. Energi terbarukan akan berjalan sendirinya untuk jadi energy mix untuk memenuhi apa yang kebutuhan di masyarakat gitu. Jadi tapi kita nggak bisa paksakan mereka. Misalnya gini, mobil EV nih sekarang banyak kita mobil EV. Mobil EV masih mahal. Masyarakat kita belum, masih energi fosil gitu. Itu yang masih kita harus kembangkan sih sebetulnya. Produksi kita decline, decline karena kurang investasi. Intinya sih investasi kita butuhkan. Dan penemuan baru semua banyak di Guyana baru. Kemarin bilang Exxon ketemu besar lagi kan gitu. Indonesia masih di mana di Anambas. Sekarang Mubadala dan geng masih melakukan eksplorasi besar-besaran. INI di Kalimantan saya juga baru produksi kemarin ada minyak dan gas juga. Jadi ya resources ada. Kita butuhin. Energi terbarukan melengkapi. Complementary. Dari dulu saya bilang ini complementary. Dan syaratnya untuk itu semua adalah investasi. Yes, untuk oil and gas. Yes, hanya investasi enggak. Kita enggak kurang investasi. Major oil company kemarin waktu pandemi bilang kita mau ke energi terbarukan, sekarang shifting semua kan. Mulai shifting ke mana? Ke oil and gas lagi. Kenapa? Karena ya marginnya berbeda emang gitu. Terus bilang lapangan pekerjaan yang besar dari energi terbarukan, bisa lihat apa yang kita lakukan kan. Nggak ada lapangan pekerjaan yang baru dengan adanya EV yang project ini project solar yang lainnya. Jadi ya realitanya berbeda dengan mimpinya. Ini yang terjadi. Kalau oil and gas ya dari dulu as it is. It's traditional business but we still need
Itu menurut dari kalangan dari oil and gas. Itu makanya yang terjadi di dunia dan di dalam negeri kan berbeda pandangannya, Pak. Ya. Kalau kita lihat buka jendela tuh. Iya. Kayak ada gambarnya bagus gitu dalam, kita agak suram tuh modelnya. Nah, tetapi kalau melihat kondisi ini dan melihat peta kebijakan di dalam negeri, sebagai ya praktisi migas ataupun ekspertis langsung, bagaimana Pak Tumpul melihatnya? Ya harusnya RUAN ya, Rencana Umum Energi Indonesia Nasional itu ya kita lihat realitanya gitu. Memang mimpinya sih kita ke energi terbarukan, mengurangi CO2, tapi teknologi akan membantu mengurangi CO2 yang tadi, ya kan? Energi yang masih sustainable ya oil and gas. Itu yang ya, dan kita butuh masih terus kan. Selama itu belum bisa tergantikan, ya jangan pernah bermimpi untuk menghilangkan oil and gas atau fossil fuel. Itu sih. Jangan sampai kebijakannya jadi bertolak belakang dengan realita gitu loh. Ya memang EV sih, listrik segala akan bertambah. Energi mixnya akan bertambah, itu kebutuhan volume daripada oil and gas bertambah juga. Iya. Nah, ini gua akan loncat sedikit Pak, di isu yang hari ini mungkin 2-3 hari ini ramai banget. Harga gas murah, HGBT. Dari sisi saya nggak ngeliat dari harganya dulu, tetapi bahwa bukti bahwa manufaktur butuh gas. Gas tadi EBT mungkin kalau saya sederhanakan akan hilirnya menjadi listrik ya. Tetapi kalau gas ini produksi, ya, bisa ke baja, bisa ke sektor industri itu. Ditambah dengan kebutuhan dengan harga yang murah. Lalu juga kebutuhan gas kita, tadi Pak Tumuk bilang kalau kita nggak tahan, itu kemungkinan bisa kita bakal jadi impor. Iya. Nah, kita lihat ini dari sisi supply demand kita masih butuh gede banget. Iya, betul. Nah, gas tidak terpakai semuanya karena tidak tereksploitasi dengan baik gitu. Iya. Gitu. Nah ini kan bahasanya yaudahlah yang hulu ngurangin lah pendapatannya, sehingga supaya kenapa ada pemisahan logika gitu Pak? Ini karena memang ini salah satu concern paling tinggi di Indonesia ya. Nah, so apakah itu juga terjadi di negara-negara lain? Mungkin kayak beberapa Amerika juga kan dia sumbernya ada juga bisa gitu. Itu gimana Pak? Jadi gini, yang punya risiko tinggi itu di hulu, upstream ya. Jadi upstream harus ekonomis dulu, baru kita ngomong yang lain-lainnya. Kalau nggak ekonomis, walaupun kita ngomong hilirisasi, ngomong apa pipa atau ini, kalau nggak ekonomis ya berhenti kita produksi, ya selesai kan semuanya. Jadi upstream itu harus ekonomis. Itu. Jadi dasarnya upstream, bukan upstream dikurangin. Value chain yang tadi kita kurangin gitu loh. Kalau kita nggak ekonomis kita berhenti produksi kok. Yang value chain lain berhenti juga pasti kan. Intinya itu. Nah di dunia ini Amerika dengan shale gas dia produksi besar-besaran, gede-gedean ya. Double produksinya tahun 2027 nih. Berarti banjir dengan gas di seluruh dunia. Harga memang murah. Sekarang udah kita ngalamin di Singapura, mereka bisa dapat harga LNG cuma $9 landed di Singapura. Iya, kita masih kirim gas ke Singapura harganya $13-14. Makanya pindah loh mereka ke LNG ya gitu. Di Indonesia kenapa harga gas agak mahal? Infrastrukturnya nggak ada. Kalau kita mau pipa, nah bangun infrastruktur nggak murah, memang nggak murah. Tapi kalau kita mau pakai energi ya ini ya bangun infrastruktur. Karena kepulauan lagi kan, karena kepulauan memang agak rumit. Nah karena nggak ada infrastruktur jadi agak mahal. Nah upstream juga kalau mau bangun mau murah ya harus ada infrastruktur menyalurkan supaya jadi murah kan itu. Tapi kan kadang-kadang di sini harga upstream misalnya $6 misalnya ya, tapi yang lainnya ada infrastruktur sampai ke sana ya bisa $7. Dan kadang-kadang infrastruktur company di sini beli gasnya juga, harusnya nggak boleh. Ya kayak PGN atau Pertagas. The job to transport the gas, bukan jadi pedagang gasnya. Itu sih yang harusnya yang kita disegregasi antara upstream sama mereka. Nah, harga gas kenapa mahal? Ya karena banyak value chain yang harus dilewatin di sini. Tapi yang paling gampang dipotong siapa? Upstream. Tapi upstream yang menentukan semuanya sebetulnya. Ya udah kita berhenti aja produksi kalau nggak ekonomis. Ya mati lah semuanya kan. Berhenti itu artinya pindah ya. Tutup aja well. Tutup di sini pindah kan mereka keluar lagi. Iya tutup aja well ya. Investornya lari itu ke tempat. Ya udah, yang lainnya nggak bisa jalan kan.
Jadi jangan di upstreamnya dikutak-kutik. Nih value chain yang lainnya. Yang bisa main di upstream memang terbatas orangnya. Di sini banyak, barangnya udah ada soalnya. Kan gitu. Ini sih yang jadi masalah di Indonesia. Infrastruktur nggak ada, value chain-nya dibenerin dari upstream ke sananya. Bukan upstreamnya yang dikurangin pendapatannya. Dan pendapatan negara kan langsung dari upstream. Iya. Itu sih. Jadi dari jawaban Pak Tumbuk ini saya lihat kesucian hulu harus dijaga nih. Oh iya. Dia nyari kok. Iya. Dia nyari resiko paling tinggi. Kalau ketemu bagus, kalau nggak ketemu kan mereka keluar kan gitu. Ya, yang lainnya kan kepastiannya jauh lebih besar daripada di sini. Orang nyalurin ya kayak jalan tol aja. Lo bangun jalan tol, tergantung mobil yang lewat kan. Kalau mobil yang nggak ada yang lewat ya tutup jalan tol. Itu masalahnya. Gitu. Nah, itu memang jadi pola dan saya lihat kalau 10 tahun terakhir 5 tahun pertama pesta besarnya adalah alih kelola blok migas yang dulu dipegang perusahaan besar dan kembali ke tanah air, nasionalisasi waktu itu. Dan kedua adalah mungkin penambahan lah, saya bilang penambahan kontrak kerja kita. Tapi di periode kedua pemerintahan Joko Widodo tidak banyak perubahan di sektor hulu, malah mungkin konsolidasi. Dan kebijakan yang cukup kental adalah malah gas murah yang dimulai di 2020 itu, Pak. Nah, ini kita masuk, ya paling nggak kita membaca ke tema presiden terpilih Prabowo Gibran gitu. What's next? Gitu. Dari debat kemarin kan nggak banyak disinggung tuh. Ya, karena mungkin nggak populis lah industri ini industri migas. Tapi kalau Pak Tumbuk lihat gimana ya? Ini kita lihat dari ke profil dua orang ini ya. Saya nggak ngerti apakah Pak Prabowo ataupun Mas Gibran sendiri memahami betul mengenai sektor hulu ataupun migas ini. Tapi Pak Tumbuk gimana? Ini? Saya nggak boleh ngomong personal, tapi ya nggak apa ya. Masalahnya Pak Prabowo ini kan pernah mimpin oil and gas company. Harusnya sih ngerti oil and gas. Itu asumsi saya ya. Saya ngeliat dari Pak Prabowo-nya aja. Tapi kebutuhan energi kita ya tetap tinggi gitu. Kita mau pertumbuhannya 5% di atas kok. Pertumbuhan 5% itu berarti kebutuhan dari energi mungkin lebih besar dari situ. Energi ya. Jadi bukan listrik nih, energi nih. Nah, itu energi macam-macam kan. Bisa buat proses, bisa buat listrik, bisa buat macam-macam. Nah, kebutuhan itu dengan ya sekarang kan decline kebanyakan lapangan kita. Ya, kita berarti perlu new exploration, menemukan reserve yang besar supaya bisa nambah cadangan minyak kita, nambah produksi. Tanpa itu ya kita akan decline terus nih. Dan banyak proyek juga kan masih belum, seperti Masela kan tertunda, atau ada proyek-proyek yang lain yang baru discovery tapi mungkin ada takes time untuk diproduksiin. Itu masalahnya. Ada minyaknya juga, mungkin ada minyaknya juga dari antara kondensat gas dan kondensat tadi. Itu sih yang kita harapin. Tapi kita mau lebih masif lagi nih. Yang banyak orang belum tahu, setiap pengeboran eksplorasi di offshore itu, kita tuh butuh 1.000 orang yang melakukan aktivitas, bukan di lapangan aja, di semuanya yang bergerak nih. Nah itu pergerakan ekonominya besar. Itu eksplorasi ya? Masih eksplorasi? Ngebor satu well, mau eksplorasi atau development, itu hampir 1.000 orang pergerakannya ya. Dan kita ngebor di eksplorasi, ngebor well di mana, di offshore itu sekitar 10-15 juta dolar. We have to spend in 1 month. Kan ya itu pergerakannya berapa? Sekitar hampir 300 miliar. Ya kan? 300 miliar itu kita harus spending dalam 1 bulan. Itu rolling ekonominya besar. Ini orang yang nggak pernah lihat gitu. Kita bilang ada investasi 5 tahun 2 triliun 3 triliun, kecil untuk oil and gas. Masela itu 20 billion, 200 triliun berapa? 300 triliun. Kalau tahun 5 tahun yang lalu udah jalan, mungkin kita ngerasain ekonominya sekarang. Kita nggak apa-apain lagi. 300 triliun duit fresh masuk ke Indonesia untuk bangun. Itu kan size-nya. Ya kan? Kita bilang ini ada investasi 2 triliun, ini 300 triliun kita tunda-tunda. Ini mereka nggak pernah ngelihat size-nya. Oh kita nggak mau energi fosil. Oh you still need energy fossil until when? Buktinya jadi PSN juga kan. Jadi jangan ditunda, harusnya dibantu supaya 300 triliun itu bisa dengan segera. Itu baru investasi untuk bangun fasilitas. Belum rolling yang lainnya kan gitu. Itu sih yang kadang-kadang kita nggak ngelihat.
Jadi orang-orang suka lupa bahwa the driver of Indonesia is still fossil fuel. Oke. Saya tertarik dengan tadi Pak Tumuk bilang dengan mungkin portofolio Pak Prabowo dulu pernah dekat dengan sektor migas, lalu dalam kebijakannya nanti kebijakan politiknya willingness untuk sektor ini juga ada. Tetapi dari sisi tantangan dunia juga dan beberapa tahun ini kan tahun pemilu dunia nih, mungkin 60% GDP dunia pemilu tahun ini. Termasuk kemarin kita Turki kita dengar ya India, lalu mungkin November nanti US gitu. Dan rame nih US karena migas di Trump juga. Wah, migas di Trump is number one. Terus langsung C kan? Iya. Nah itu kita lihat rame gitu Pak. Iya. Nah jadi bagaimana tantangan Pak Prabowo gitu dalam pengelolaan kebijakan migasnya, lebih melihat dalam negeri atau memang eskalasi global juga akan sangat berpengaruh gitu? Ya, kebutuhan migas kita kan masih besar di dalam negeri ya, baik gas maupun oil. Jadi ya harusnya fokus kalau kita mau ngomong kedaulatan energi, kedaulatan itu ya mau nggak mau fokus ke dalam negeri. Sekarang kan tinggal siapa yang mau mengerjakan, mau pemerintah taruh uang kan nggak mungkin, besar banget kan gitu. Nah, berarti kan kita harus membuka kesempatan untuk para investor dari asing maupun dari dalam negeri untuk melakukan investasi. Kebutuhan energi ini pengaruhnya besar, pengaruh ke dolar kita, pengaruh ke rupiah ke dolar dengan segala-segalanya perekonomian. Jadi ini yang jadi tantangan ekonomi buat kedepannya seperti apa. Nah, apakah ini menjadi poin utama yang harus dilakukan? Harusnya sih iya. Energi adalah dasar dari semuanya. Baru kita ngomong yang lainnya, terus baru food, baru yang lain-lainnya. Nah, ini kadang-kadang yang sektor yang by default kita udah ada harusnya, katanya gitu. Tapi kan lupa bahwa kita harus investasi gitu. Nah, lebih seneng import. Kalau emang lebih murah ya kita bisa import. Tapi kalau nggak murah ya kita yang suffer. Harusnya ngelihatnya sih energi masih nomor 1 harusnya dalam prioritas. Kalau nggak kita nggak berkembang kan. Coba aja kalau nggak ada listrik, mati kita semua nih, nggak ada yang bisa main handphone, tutup semuanya. Kira-kira sih seperti itu. Energi terbarukan akan tumbuh sendirinya kok, nggak perlu dipaksakan. Gitu. Nggak, menurut saya kan insentif kan sekarang jadi 2 nih, insentif buat mobil listrik, insentif untuk bahan bakar. Jadi kita kasih insentif terus nih kemana-mana. Harusnya kan enggak. Sementara dapatnya berkurang terus nih. Yoi. Insentifnya kurang-kurang di mana-mana. Ya ini sih yang harus diprioritaskan insentif tadi gitu. Apa perlu kita prioritas insentif ke mobil listrik? I don't think so. Iya kan? Itu they will grow by themselves kok. Iya kan? Apakah perlu mungkin yang masyarakat kecil yang perlu kan listrik. Ya mungkin perlu diinsentif. Apa perlu insentif buat para yang naik mobil bagus? Ya enggak lah. Ada yang punya mobil ya enggak lah. Kalau nggak dibangun infrastruktur yang ada itu, harusnya itu prioritas. Jadi mana sih yang kayak katalisator, mana yang harus dibenerin, mana yang enggak. Kira-kira sih seperti itu. Karena kedepannya kita pasti akan rebutan mengenai energi. Oke. Ketika Pak Tumbuk dan teman-teman ngumpul nih, bicara soal, ya terlepas dari agenda tahunan ataupun dalam forum resmi IPA menyatakan keluhan atau masukan untuk pemerintah, tetapi keresahan ya maksudnya. Hari ini keresahan pelaku industri itu Pak sama seperti 5 tahun lalu, 10 tahun lalu Pak Indonesia. Ya gini, investor asing itu punya option. Ya, dia mau investasi di Indonesia atau dimanapun juga. Kita tuh nggak punya option. Kita tuh pemerintah atau Indonesia? Indonesia nggak punya option. Kita harus undang mereka untuk melakukan eksplorasi dan yang lain-lainnya. Atau investor lokal. Itu investor lokal kalau nggak nyaman dia pasti pindah juga ke luar negeri kan gitu, atau ke negara yang lain. Ya kita harus buat senyaman mungkin nih para pelaku investor yang biasa bermain di sektor migas. Itu. Nah, kompetisinya nggak seperti dulu. Indonesia is good resources, everybody is coming. Nah, Guyana ngundang orang ya kan. Malaysia, Sri Lanka pun undang. East Timor aja kemarin undang gede-gedean dan banyak jadi investor di sana kan gitu. Itu lawan kita. Nah, kalau kita nggak berbenah ya mereka lari ke sana. Ya kita ya akhirnya import dari mereka kan gitu. Intinya sih seperti itu. Kita mau jadi punya berdaulat sendiri atau kita mau import. Ya itu pilihan. Gitu. Nah, apakah
kondisi makin baik. Kalau kondisi makin baik berarti orang makin banyak masuk harusnya. Tapi mungkin saya nggak lihat ada kondisi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Memang ada beberapa improvement fiskal yang lain-lainnya. Yes benar, tapi ya mungkin belum sehebat dari negara yang lain atau negara-negara lain yang mensupport lebih mereka. Lebih agresif. Termasuk sisi US juga mereka lebih agresif mungkin. Kita nggak tahu juga. Ya kan mungkin karena geopolitik mereka harus lihat. Kalau stabilisasi harusnya Indonesia lebih stabil ya dari negara-negara itu. Tapi kenapa mereka nggak kesini? Ya itu PR kita. Dan kalau berkaca dari negara-negara yang dekat-dekat sama kita aja lah, ya mungkin yang paling sebagai raja minyak kan masih Brunei lah, Brunei, Malaysia, Brunei gitu. Atau mungkin apa kan kalau kabar dari Timor Leste kan udah kosong semua tuh ya. Iya. Tapi kemarin mereka buka bid round rame. Iya. Timor Leste kan dulu kan provinsi kita. Iya. Kok mereka bisa ngundang, kok kita enggak? Dan Pasifik juga kayaknya mencuri perhatian juga ya. Iya. Apalagi kan sekarang banyak karena mau green kan banyak negara-negara kayak Bangladesh, India import LNG-nya besar-besaran juga kan. Ya kan. Qatar juga lagi LNG digedein juga. Nah, ini semua geopolitiknya nih orang nih fossil fuel. Iya. Memang terbarukan tetap mereka coba jalankan gitu. Nah, kita ya harusnya sih ya rencana umum energi kita harusnya ke sana gitu. Ya, maunya. Jadi tim ahlinya Pak Prabowo nih ruennya nih menentukan ini. Oh iya, ya tergantung prioritas mereka aja sih menurut saya. Kalau saya Bapak nanya saya ya pasti ya energi didahulukan. Fossil fuel, that's what we have. Ya. Kenapa kita convert yang lainnya? That's what we have. Let's explore gitu. Saya suka sobat bisnis analoginya Pak Tumbur ini dulu waktu dalam satu pembicaraan bicara harga 1 liter air mineral sama dengan harga 1 liter BBM. Padahal eksplorasinya beda. Berapa? Kalau menganalogikan itu? Oh, iya. Gimana Pak? Menganalogiin itu coba. Gini, 1 liter BBM sekarang 10.000 ya nggak? Iya, yang paling murah lah, yang paling disubsidi murah, itu ya. Iya kan, yang disubsidi. Sedangkan mineral kan mungkin 5.000, 10.000 juga lah gitu kan. Tapi kan eksplorasi di migas ini kan butuh effort yang besar ya, dan prosesnya kan panjang. Hari ini kalau kita analogikan tuh Pak, misalkan satu yang tadi kan kalau Bapak air bilang 1 liter itu. Nah, itu tuh. Ya. Memang lebih gampang karena gini, proses di migas kan masih ada proses untuk dry hole. Ya, kalau di kalau kita ketemu oil and gas biasanya ketemu air lah, itu udah pasti itu. Gitu. Atau kita ketemu air seringan daripada ketemu minyaknya. Jadi secara resources harusnya lebih rumit untuk cari oil and gas. Makanya walaupun kita compare seperti itu, nggak apple to apple sih ini, kayak apple sama anggur lah, kira-kira kayak gitu. Kan tapi jualan air di Indonesia aja udah happy banget gitu maksud gua. Oh iya, gitu. Karena kita nggak punya water treatment yang bagus, jadi orang jual air. Kan di sini kan penjual air mineral kan untungnya besar daripada jualan bensin, daripada pom bensin. Itu sih ya. Inilah kondisi negara kita. Iya, di mana kalau misalkan jual air mineral dia tidak diganggu ruang profitnya. Yes. Tapi kalau di hulu dijagain tuh maksimal profitnya segitu. Biasanya gini, kalau di hulu itu outputnya gas itu diatur pemerintah. Harganya kan semuanya. Inputnya kan market. Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah sama kita nih kadang-kadang. Ya, ini kita harus mitigate supaya kayak sekarang harga minyak tinggi. Berarti semua harga servis mahal dong. Ya kan? Harga gasnya kan mau murah. Ya, ini repot nih. Ya. Kecuali kalau harga gas ada ikutan minyaknya, oke lah, ada yang bisa nutupin sedikit. Nah, kalau minyak masih market price. Walaupun ekspor udah susah nih sekarang minyak. Itu kan menjadi masalah. Dan kalau saya perhatikan gaya mengelola market minyak dan gas beda banget ya Pak ya. Beda. Karena di sini kan kecuali di negara US atau yang lain kan market driven. Ini kan dari pemerintah supaya harganya. Dan kayak pemerintah juga kadang masih pusing untuk menjual kargo-kargo LNG-nya mereka itu. Iya, karena kan kalau LNG kan berarti kan dia harus compete dengan market ya. Tapi kalau gas pipa kan ini kan lokal kita nih. Nah, memang value chain-nya terlalu panjang gitu. Harusnya sih bisa dikurangin value chain-nya. Nah, value chain ini yang jadi masalah, makanya harga gas jadi mahal. Mungkin masuk ke situ Pak untuk tantangan industri gas. Di era rezim Prabowo Gibran nih ke depan. Ini gimana Pak? Apakah
investasi infrastrukturnya, jalan tolnya. Kalau Pak Jokowi kan Kementerian PUPR nih kan. Homelandnya sebagai jalan tol, bener-bener jalan untuk mobil nih. Iya. Tapi kalau jalan tol untuk gas-gas kita itu Jadi kendalanya begini nih. gimana tuh? Kalau dia bangun infrastruktur, gas pipa itu 50 sampai 80 tahun. Ya, bisa bertahan. Ekonominya 50 sampai 80 tahun dong. Oke. Ya, supaya murah jadi tarifnya. Ya kan? Nah, kita yang eksplorasi yang di hulu nih. Apa begitu ekonomis kan kita dikontrol hidupnya sama output harusnya sekian gitu. Penting ekonomis. Nah, begitu dengan harga tarif yang murah, harusnya ke masyarakat pun murah. Jangan lagi ada pedagangnya. Kalau ada pedagangnya beli lagi, dia cari margin lagi, terus pipanya yang bisa 50 tahun cuma 10 tahun atau 20 tahun, ya harganya jadi mahal. Iya. Nah, pipa kan 80 tahun atau 50 sampai 80 tahun karena maintenance yang agak lebih murah, jauh lebih murah. Jadi harus tarifnya murah. Di US itu tarif itu paling 0,2, 0,3. Di sini bisa 1,4, 2 kan enggak. That's the reality, nothing that I can do. Banyak yang tersinggung ya, tapi ini kenyataan. Nggak apa-apa sih. Iya. Inilah. Pak, tapi kalau bilang bahwa hari ini kan beberapa kali mendengar statement pemerintah gitu bahwa hari ini khususnya dari mungkin kemarin Bu Sri Mulyani bicara soal tentang kebijakan untuk energi fosil gitu, karena arahnya sudah green semuanya segala macam. Tapi juga hari ini tantangan Pertamina tuh berat banget. Karena sekarang 65% di tangan Pertamina gitu ya. Ditambah lagi udah chip in ke Masela kan. Dengan Petronas gitu. Bagi kalau itu bukan BUMN sangat rumit ya Pak, untuk survive ya. Iya. Ya, kalau kita mungkin yang sekarang ada Medco gitu ya, ada beberapa perusahaan yang lokal yang gitu. Itu masalah capital allocation. Dia bisa berapa capital yang didapat, ya allocate aja berdasarkan project-projectnya. Nah, kembali lagi prioritas kan. Prioritas mana yang mau didahulukan dari capital allocation. Kan even the biggest company, all company apa siapapun juga, capital allocation is nomor satu. Nah, capital allocation tergantung dari portfolio objektifnya seperti apa. Tapi kalau objektifnya terlalu banyak, capital allocation-nya kecil-kecil. Ya nggak berkembang juga. Ya itu bagaimana mereka mengalokasikan capital dengan objektifnya apa yang mau dikejar. Itu sih. Nah, itu sampai banyak pertanyaan kalau kita lihat di dunia digital sosmed tuh. Banyak banget kan kita bikin konten ataupun melihat membandingkan antara Pertamina dan Petronas gitu ya. Dulu Petronas kayaknya belajar sama Pertamina gitu ya. Dan sekarang Petronas kayaknya lebih maju gitu ya. Iya. Di Fortune juga seperti itu kayaknya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berkaca dari Petronas sendiri, itu karena ya tadi berdasarkan statement Pak Tumbur bahwa mereka punya kebijakan yang lebih strategi ke A gitu sehingga lebih fokus, sementara Pertamina punya strategi yang lain atau apa Pak? Iya, biasanya gini kan Petronas is the oil and gas company dibilang atau energy company sekarang. Ya fokusnya mereka kemana ya untuk oil and gas misalnya atau yang energy misalnya. Ya, dia fokus ke situ. Capital allocation-nya yang mereka punya pun mungkin ke situ aja. Jadi mereka bisa ekspansi, bisa bayar pembalap jadi F1 kan gitu. Itu kan lebih ke branding juga. Mereka jadi bagus seperti itu. Nah, mungkin Pertamina capital allocation-nya terlalu banyak objektifnya mungkin. Saya juga nggak tahu objektifnya renewable kadang-kadang ada subsidi. Pemasarannya dari sekitar hilir. Iya, dari ini kan. Jadi ya mau nggak mau limited capex-nya. Dialokasinya sedikit. Ya. Jadi kalau kayak gini kita juga nggak bisa membandingkan mereka. Beda. Karena beda objektif dengan dia kemampuan kapasitas kapitalnya juga berbeda kan gitu, dan support yang diberikan government terhadap Petronas dengan ini kan berbeda juga. Mungkin di Pertamina banyak harus subsidi, harus bantuin ya, apa harga satu harga segala gitu. Ini masuk terakhir nih. Saya tertarik dengan dukungan pembiayaan. Kan Bapak praktisi langsung nih. Ada perbedaan dukungan perbankan luar dalam gitu. Hari ini yang di tengah-tengah kondisi kita ada. Ini. Misalnya untuk Petronas dengan Pertamina misalnya gitu ya. Ya beda. Karena swasta lah juga ya. Ya swasta. Reputasi kan lebih
mereka buat brandingnya mereka bagus, ya kan, reputasi bagus, terus resultnya juga bagus. Jadi ya si yang ngasih funding pun bilang, saya punya asuransi kalau duit saya ini akan kembali kan gitu. Ya mau nggak mau ya ratingnya lebih bagus daripada yang company-company yang lain kan gitu. Nah ini membuat kemudahan untuk mendapatkan kapital juga. Jadi mereka akan lebih lancar juga. Untuk ketiga S yang maksud saya yang lebih kecil gitu di beberapa kan Pak Tumu juga bermain di beberapa operator di situ, pendanaan masih banyak dari luar Pak maksudnya. Iya. Jadi gini, di upstream itu nggak akan bisa di funding oleh bank. It's never happen. Gitu. Nah itu biasa ya yang punya uang. Yang punya uang taruh uangnya untuk di upstream tadi. Bisa fail, bisa sukses. Tapi kalau bank nggak akan pernah ada yang ngasih funding untuk exploration. Dengan membaca risiko yang begitu tinggi. Iya. Dan mereka memang nggak boleh untuk hal itu. Dan fund itu berarti lebih banyak datang dari internal ya Pak, bukan pihak ketiga ya? Pihak ketiga bisa, internal bisa, private equity atau yang kalau orang-orang kelebihan uang taruh ini mau investasi mana di sini. Dan itu kembali melihat reputasi, brandingnya dia, dan kemampuan kita mengelolanya seperti apa kan gitu kan, nggak mungkin juga. Ini nggak pernah ngerjain ini kok tiba-tiba minta uang kan gitu, nggak mungkin juga. Nah itu yang dibangun harusnya dari kita ngebangun itu, baru kita dapat funding yang tadi. Tapi kalau dari bank nggak akan dapat. Untuk upstream ya. Tapi kalau infrastruktur yang lain ya bisa dapat. Tapi kalau yang ini enggak. Makanya selama ini funding dari bank nggak akan pernah ada bank yang mau kasih funding ke upstream. Yes, itu for sure. Kecuali infrastruktur ya. Tidak hanya di migas ya, tapi juga di hulu yang lain ya. Saya nggak tahu yang lain. Saya nggak tahu yang lain. Saya nggak tahu. Karena kalau di mineral kan beda, barangnya yang kelihatan. Kalau digali kelihatan tuh coalnya kan, itu gali kelihatan. Kalau kita kan katanya geologis aja ada minyak. Cek, ini kalau ngomong cara gali Pak, ini kan kalau saya dengar dari SKK beberapa tahun lalu juga bilang bahwa tren penemuan banyak yang dari offshore ya. Ya. Dan kalau kemarin kan kita dengar tuh di tengah sawah Bekasi itu ada minyak tuh kan. Nah, tapi kalau bicara temuan-temuan besar juga offshore sudah nggak apa ya? Karena gini gampang, akuisisi datanya. Lu tinggal pakai kapal, tarik 3D seismic dapat dong semuanya. Kan nggak ada yang nggak bakal ada penduduk. Itu paling gampang di offshore untuk akuisisi semua. Teknologi udah ada semua. Nah kalau di darat ya kan dimanapun kan banyak manusia ya. Kan harus izin. Iya, sosial isunya juga besar. Akhirnya orang berpikir ke offshore. Yang paling kan masalah timing kan. Semakin cepat kan semakin cepat juga dapat ditemukan. Nah kalau di offshore kan seperti di Indonesia pembebasan lahannya bisa 1 tahun minimum kan. Nah mau berapa lama nih ngasih bayar makan orang setahun doang sampai lahannya dibebasin. Lama. Kalau di offshore mungkin hanya sampai 3 bulan, tahun berikutnya bisa ngebor. Nah, kalau di ini kan pembebasan lahan dulu, mungkin running seismic, baru ngebor mungkin 3-4 tahun jadi lebih lama. Itu sih. Makanya banyak ditemukan di offshore. Bukan karena semuanya di sana, enggak, di onshore ini banyak sebetulnya. Potensialnya sama-sama cuman banyak. Kita datanya untuk akuisisinya lebih repot daripada yang di offshore. Itu sih. Dan melihat lintasan offshore Indonesia kan lebih luas ya. Iya. Harusnya potensinya lebih. Nah saya nggak tahu nih kabar BP gimana nih katanya. Kemarin juga katanya ada yang di timur juga kan dia dari daerah Furu. Iya, kita tunggu aja sampai dia kasih announcement. Kan itu biasa ada rahasia perusahaannya. Kalau mereka announcement berarti dia udah bilang it's time to publish. Last question Pak. Evaluasi yang ada selama rezim 10 tahun belakangan dan mungkin apa yang kayaknya better untuk dilanjutkan atau enggak dilanjutkan oleh yang ke depan nih. Boleh jawab apa enggak boleh jawab nih? Enggak, yang kan ada banyak perubahan sudah dilakukan. Ya. Nah perubahan itu kan kalau trennya positif ya kita lanjutin yang gitu. Tapi kan yang pasti kita harus lihat apa sih yang dilakukan. Begitu perubahan di sini negara lain juga ngintip kan. Nih Indonesia ngapain nih narik investor ya? Oh saya juga harus berubah kan gitu. Nah kita harus saling mengintip lah. Ini kan kompetitor kita nih, ya memang sahabat, teman, teman serumpun. Misalnya kompetitor in terms of energy itu loh. Jadi ya kita harus lihat juga mereka seperti apa. Kan mereka juga harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kita juga masyarakat kita juga. Dampak ekonominya itu sangat besar semuanya. Amerika aja berani perang kemana sih nyari minyak doang? Ke Irak, Afghanistan mau nyari minyak, nggak ada yang lain.
Dari dulu sampai sekarang sama mungkin tuh. Ya, tapi sekarang minyaknya udah kelebihan, gasnya udah kelebihan. Gue udah gak perang lagi dah. Itu urusan lu kan katanya gitu. Kalau dulu kan dikejar di mana aja. Intinya bahwa mereka untuk kebutuhan ekonomi, mereka mereka harus survive. Ya kita juga harus begitu. Negara lain pun harus survive. Harus survive. Oke. Kita kira-kira kayak gitu sih. Thank you Pak Tumbur. Terima kasih sama-sama. Sobat bisnis, gak lama sih obrolan kami. Kenapa gak lama? Saya bilang kalau ngobrol sama Pak Tumbur harusnya lebih lama. Tapi ini saya batasi. Karena abis ini off the record semua. Demikian pembicaraan dengan Pak Tumbur. Thank you Pak Tumbur untuk ruangnya. Kita lihat hari ini beberapa tahun terlepas dari pandemi, harus diakui bahwa kinerja Hulu Migas memiliki tantangan yang berat, terutama dengan misi 1 juta barrelnya gitu. Tantangan harapan semua produksi kita akan meningkat, tetapi seperti Pak Tumbur bilang bahwa investasi jadi harga mati untuk keberlanjutan sektor ini. Demikian Jogi episode kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Ciao.